Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Auliani Siregar, NIM 419331172. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 multimedia interaktif, di mana materi yang terdapat dalam bab 1 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada multimedia, yang ketiga ada multimedia pembelajaran interaktif, yang keempat fase perkembangan media, yang kelima, teori tentang multimedia interaktif. Yang keenam, bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Dan yang terakhir, keunggulan dan fungsi bahan ajar multimedia interaktif. Yang pertama adalah pendahuluan. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0 atau 4.0, di mana teknologi pendidikan memegang peran yang penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini sangat berdampak pada peningkatan kompetensi seperti pemahaman konsep, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Teknologi komputer memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu teknologi berfungsi sebagai satu alat, yang kedua adalah ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan, teknologi komputer telah hadir di hadapan kita untuk dimanfaatkan secara optimal demi meningkatkan kualitas proses belajar. Selanjutnya adalah multimedia. Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi berarti beberapa atau banyak, sedangkan media merupakan alat, sarana, atau tempat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau tools yang digunakan sebagai perantara dalam berkomunikasi. Dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah media yang dikembangkan dari beberapa media digital yang memadukan antara teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink untuk menghasilkan suatu informasi. Selanjutnya dapat disimpan, diproses, dan disajikan. Berikut adalah fungsi dari teks, gambar, audio, video, atau animasi, dan hyperlink. Pertama, teks diperlukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan pesan tertentu. Yang kedua adalah gambar, berfungsi sebagai pelengkap teks dalam menyampaikan informasi sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna atau pembaca. Yang ketiga, audio sebagai alat bantu menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Audio dapat dipadukan dengan teks dan juga gambar. Yang keempat, video atau animasi. Berfungsi untuk mendeskripsikan materi yang bersifat proses. Animasi dapat mengilustrasikan hal-hal yang abstrak menjadi lebih nyata. Contohnya, pemanfaatan animasi pada materi rantai makanan. Dan yang terakhir adalah hyperlink. Hyperlink berfungsi sebagai tautan yang berisikan bagian dari bahan ajar interaktif. Selanjutnya, yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia setidaknya terbagi atas dua kategori, yaitu pertama multimedia linier, dan yang kedua adalah multimedia interaktif. Multimedia linier merupakan jenis multimedia yang tidak dapat dikontrol, disimpan, dan disajikan oleh penggunanya. Media ini berjalan dan berproses secara berurut, misalnya film pada televisi. Sedangkan multimedia interaktif adalah kebalikannya, yaitu multimedia yang dapat dikontrol, disajikan, dan disimpan oleh penggunanya. Multimedia ini dilengkapi oleh alat pengontrol sehingga dapat dioperasikan oleh penggunanya secara fleksibel, misalnya aplikasi pembelajaran dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa multimedia interaktif adalah gabungan dari beberapa media digital yang dibangun dengan komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang menghasilkan suatu pesan atau informasi pada media elektronik seperti smartphone,
laptop, atau komputer yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan aksi, komunikasi, dan navigasi. Selanjutnya, menurut Boskurt dan Boskaya berpendapat bahwa terdapat 4 level utama interaktivitas yang dilakukan pengguna, yaitu yang pertama, level pasif. Pada level ini, pengguna hanya bertindak sebagai penerima informasi. Yang kedua, level partisipasi terbatas. Pada level ini, siswa dapat melakukan respons sederhana pada saat menggunakan bahan ajar tersebut. Yang ketiga, level partisipasi kompleks. Pada level ini, siswa dapat melakukan banyak respon dengan cara bervariasi dalam menanggapi isyarat instruksional. Dan yang terakhir, level partisipasi nyata. Pada level ini, pengguna terlibat aktif dalam menanggapi isyarat instruksional secara kompleks. Selanjutnya adalah fase perkembangan media. Perkembangan media pada awalnya seorang guru merupakan sumber yang digunakan dalam proses belajar. Belajar hanya mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pada tahun 1657, buku mulai digunakan sebagai sumber pelengkap untuk belajar. Dan yang ketiga, pertengahan abad ke-20, pengguna media visual yang dipadukan dengan audio mulai berkembang. Perkembangan media audiovisual ini diilhami oleh temuan Edgar Dale, yaitu tentang kerucut pengalaman atau count of experience. Ia menyatakan bahwa terdapat 11 level pengalaman belajar jika ditinjau dari sudut pandang kadar konkret menuju abstraksi, yaitu pengalaman langsung, observasi, partisipasi, demonstrasi, wisata, televisi, film, radio, visual, simbol, dan verbal. Berikut adalah ilustrasi fase perkembangan media. Selanjutnya adalah teori tentang multimedia interaktif. Yang pertama adalah teori pembelajaran mandiri atau Theory of Independent Study. Teori ini menekankan kemandirian belajar dan pengadopsian teknologi sebagai cara untuk mengimplementasikan kemandiriannya itu, sehingga pembelajaran dapat terjadi tanpa batasan waktu dan ruang. Yang kedua, teori jarak tanggapan atau Theory of Transactional Distance. Teori jarak tanggapan mengacu pada jarak kognitif antara pengajar dan pembelajar. Jarak tanggapan adalah perpaduan antara psikologikal dan komunikasi peluang adanya kesalahan pahaman antara input yang disampaikan pengajar ke pembelajar. Konsep kunci dari teori ini adalah adanya dialog, struktur, dan anatomi belajar. Yang ketiga, teori kekayaan media atau Theory of Media Richness. Berdasarkan teori ini, semakin bias pesannya, maka akan dibutuhkan lebih banyak petunjuk dan data untuk dimengerti. Teori kekayaan media menempatkan media komunikasi yang berkelanjutan untuk mengomunikasikan pesan yang kompleks. Dan yang terakhir, teori pembelajaran multimedia atau Theory of Multimedia Learning. Dikemukakan oleh Richard Mayer, teori ini menjelaskan pembelajaran dengan multimedia dari perspektif psikologi, pendidikan, dan menekankan bahwa individu akan belajar lebih baik ketika pesan multimedia dirancang secara konsisten sesuai cara berpikir manusia. Selanjutnya adalah bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Bahan ajar merupakan suatu perangkat informasi atau alat baik berupa tulisan maupun bukan tulisan yang disusun secara sistematis dan berkonsep berfungsi membantu proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar merupakan perangkat yang dirancang sesuai kaidah pembelajaran, karakteristik materi pembelajaran, kebutuhan pembelajaran, dan norma-norma yang berlaku. Bahan ajar dikembangkan terdiri dari tujuan pembelajaran, materi, motivasi belajar, latihan, penugasan, evaluasi, dan rangkuman yang disusun menjadi satu kesatuan berdasarkan teori yang jelas. Bahan ajar berdasarkan fungsi, tujuan, dan bentuknya. Yang pertama adalah bahan ajar versi cetak, misalnya buku, modul, lembar aktivitas siswa, handout, brosur, dan lain-lain.
bahan ajar audiovisual, misalnya video, animasi, dan lain-lain. Bahan ajar versi audio, misalnya radio, kaset, CD, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bahan ajar multimedia interaktif, misalnya Computer Assistant Instruction atau CIA, dan bahan ajar berbasis web. Pemilihan dan proses pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Proses pengembangan harus mempertimbangkan capaian pembelajaran berupa peningkatan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, kematangan kognitif siswa. Bahan ajar yang baik harus sesuai dengan tingkat kematangan kognitif peserta didik. Misalnya aspek kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, kemampuan spasial, dan lain-lain. Yang ketiga, relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Berguna agar bahan ajar dapat digunakan berguna agar bahan ajar dapat digunakan sebagai instrumen yang membantu peningkatan kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa. Yang keempat, teori belajar sebagai fondasi pengembangan bahan ajar. Bahan ajar sebaiknya dikembangkan berdasarkan teori-teori konstruktivisme dan humanisme. Hal ini bertujuan agar tercapainya generasi yang humanis dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan kolaborasi. Yang kelima, pendekatan, model, atau strategi pembelajaran. Bahan ajar akan lebih tersistematis apabila dikembangkan berdasarkan fase-fase dan karakteristik suatu pendekatan, model, atau strategi yang pembelajaran. Dan yang keenam, norma sosial masyarakat. Bahan ajar sebaiknya mengadopsi aspek sosial masyarakat di sekitar agar pengalaman belajar Bahan ajar sebaiknya mengadopsi aspek sosial masyarakat di lingkungan sekitar agar pengalaman belajar yang diperoleh dapat menjadikan peserta didik sebagai manusia yang memiliki etika dan norma sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspek-aspek dapat berfungsi. Yang pertama, pedoman bagi guru ataupun dosen untuk melaksanakan aktivitas belajar berorientasi student-centered learning. Yang kedua, pedoman substansi materi dan tujuan belajar yang diterapkan. Yang ketiga, alat evaluasi yang terarah untuk mengukur capaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, keunggulan bahan ajar konvensional. Yang pertama, lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan. Bahan ajar interaktif lebih mudah digunakan dibandingkan versi cetaknya. Selanjutnya, bahan ajar interaktif dapat melakukan proses revisi, koreksi, dan penambahan informasi dengan cepat. Yang keempat, bahan ajar interaktif dilengkapi komponen gambar, audio, video, animasi, dan hyperlink sehingga lebih menarik dan lebih mudah memahami konsepnya. 5. Bahan ajar interaktif lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Yang keenam, bahan ajar interaktif dipenuhi informasi yang luas dan beragam. Yang terakhir, dengan multimedia interaktif, maka proses belajar berlangsung secara interaktif. Adapun fungsi dari multimedia interaktif adalah yang pertama, sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan proses pembelajaran daring dan tatap muka. Yang kedua, sebagai media untuk berbagi informasi secara cepat dan masif. Yang ketiga, sebagai guru atau dosen, bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar. Yang keempat, bagi siswa dan mahasiswa, ini berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran. Yang kelima, dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Dan yang keenam, sebagai media yang dapat membantu untuk memvisualisasikan materi yang abstrak, misalnya visualisasi bangun ruang. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan saya tentang bab 1, yaitu multimedia interaktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.